Yari-yari. Kini sama seperti di masa lalu, Granbell dan Damrata, mereka berdua hanya tertawa dan berbicara satu sama lain tanpa beban, tanpa memikirkan unsur-unsur politik negara. Rudra juga menunggu kedatangan mereka. Rudra berkata, "Oi, kalian curang. Kalian tidak berencana melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku kan?" Granbell dan Damrata hanya tertawa sambil berkata, "Santuy Rudra sama. Kami tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpamu." Mendengar hal itu, Rudra tersenyum dan berkata, "Kalian membuatku mual. Kalau begitu, kini giliranku. Jadi kalian istirahatlah terlebih dahulu sampai aku memanggil kalian kembali, oke?" Granbell dan Damrata tertawa mendengar ucapan Rudra. Seketika mereka menghilang. Mereka berdua pergi, udah puas karena bagian mereka dalam ceritanya telah berakhir. Sedangkan Rudra yang dipercayakan untuk mengurus sisanya mengemban tugas itu tanpa ragu-ragu. Di situ Felgrin tanya, "Ayah nggak apa-apa?" Mendengar ucapan mesra itu, Rudra tersenyum dan memeluk serta mencium Felgrin. "Pamer terus." Yari-yari. Setelah memeluk Felgrin dan menciumnya, Rudra berkata, "Ayang Felgrinku, waktu kita untuk bermesraan sepertinya sampai di sini dulu. Aku akan pergi mengajar bajingan itu. Jadi tunggulah sebentar saja di sini." Mendengar hal itu, Felgrin menatap Rudra dengan penuh kecemasan. Bagi Felgrin, Masayuki adalah pria polos yang menggemaskan, dan Rudra adalah pria yang sangat dia cintai. Felgrin tidak pernah berpikiran jika Masayuki bisa menjadi Rudra. Tapi menurut Felgrin, tidak ada bedanya antara Masayuki dan Rudra. Masayuki boleh, Rudra pun hayu. Intinya semua diembat Felgrin. Sementara Rudra menoleh ke arah Filwe. Rudra berkata, "Gomen Filwe-kun, telah membuatmu menunggu lama." Filwe yang melihat hal itu ngerasa nggak senang dengan ucapan Rudra. Filwe berkata, "Rudra, apakah kau kini sudah merasa hebat karena telah menantang hukum dunia dan melampaui kematian, ha?" Rudra berkata, "Ucapanmu salah Filwe. Aku tidak hidup kembali dari kematian dan aku masih mati. Tapi asal kau tahu Filwe, aku masih bisa memukulmu jika kau membuat wanitaku menangis." Sontak Filwe langsung berkata, "Dengan kau mengatakan lelucon bodoh ini, apakah kau berpikir aku langsung percaya begitu saja?" Dengan nada sedikit bercanda, Rudra berusaha meyakinkan Filwe jika ucapannya memanglah kenyataan. Meskipun Rudra kini berada dalam tubuh Masayuki, tapi tetap saja setelah efek kekuatan Masayuki berakhir, maka Rudra yang ada di dalam diri Masayuki juga akan menghilang. Walaupun Rudra ujung-ujungnya menghilang, namun pengalaman dan ingatan Rudra akan selalu ada di hati Masayuki. Itu artinya guys, Rudra bisa kembali terus ke dunia ini saat dipanggil Masayuki. Saat berhadapan dengan Filwe, Rudra melirik Vega yang di sana udah ada Testarossa dan Hinata. Rudra memberi syarat kepada mereka berdua dengan penuh harapan agar mengurus Vega. Tapi mereka berdua mengerutkan wajahnya seolah-olah mereka ingin memberontak. Tapi ya gimana lagi guys, keadaan tidak mendukung Hinata dan Testarossa untuk mengeluh. Di situ Hinata berkata, "Jika rekan bertarungku Testarossa Dono, aku yakin bisa mengalahkan Vega." Testarossa pun menjawab, "Aku juga sepemikiran denganmu Hinata." Mereka berdua menatap satu sama lain dan menguatkan satu sama lain jika mereka bisa melakukan tugas ini. Pertarungan di ibu kota kerajaan pun dimulai. Vega melawan Testarossa dan Hinata, sedangkan Filwe melawan Rudra. Testarossa dan Hinata di sini menatap Vega dengan senyuman dingin. Testarossa berkata kepada Hinata, "Aku punya permintaan untukmu Hinata. Maukah kau membuat si bajingan Vega itu sibuk untuk sementara waktu saja?" Hinata pun menjawab, "Jika itu rencanamu, aku akan mengikutinya. Karena tampaknya Vega sulit untuk dibunuh dengan pedang, dan sihir pemusnah massal juga nggak bisa digunakan di sini. Sebagai orang pintar, sangat mudah bagi mereka berdua untuk mencapai kesepakatan dalam bekerja sama." Di situ Testarossa melangkah mundur dan mulai mencari jangkauan untuk melepaskan kekuatannya. Sedangkan Hinata sendiri berdiri di depan Vega. Vega bertanya kepada Hinata, Oi, kemana si bajingan Damrata dan Granbell?" Hinata menjawab, "Mereka telah pergi ke alamnya." Vega berkata lagi, "Oh, seperti itu. "Tapi asal kau tahu Hinata, jangan sombong dulu jika kau bisa mengalahkan Evil Dragon sepuanku." Damrata pernah menjadi rekan Vega dulu saat berkomplot dengan Yuki si Kintil. Bagi Damrata dulu, Vega emang kuat. Tapi kini Damrata melihat Vega sebagai ancaman yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengalahkannya. Begitu pula dengan Hinata. Bagi Hinata, Vega adalah lawan yang sangat kuat. Di situ Vega berkata, "Jangan remehkan aku Hinata, atau kau akan menyesalinya." Vega pun mengambil kuda-kuda
dan melepaskan serangan dengan tendangan bahkan hantaman dari tangannya yang mengarah langsung ke Hinata. Kekuatan Vega ini bisa menghasilkan gelombang kejut yang bisa menghancurkan apapun meskipun belum menyentuhnya. Jika kalian pengen bayangin kekuatannya, kayak kekuatan Shirohige di One Piece cuy. Bahkan jika di area pertempuran tidak dipasang sebuah penghalang yang disebut area material, mungkin ibu kota di Ingracia sudah menjadi abu dalam hitungan menit saja guys. Andai saja Hinata belum bertemu Grand Bell yang telah berjasa membangunkan Hinata sebagai pahlawan, mungkin sekarang Hinata sudah dalam masalah besar menghadapi Vega yang kekuatannya seperti Shirohige. Fakta yang ada di lapangan kini, nilai EP Hinata telah meningkat secara drastis, meskipun masih kalah jika dibandingkan dengan EP Vega sih guys. Tapi anehnya, meskipun kekuatan Vega sangat berbahaya bagi Hinata, Hinata tidak takut sama sekali, karena Hinata bisa membaca semua serangan Vega. Tapi kekuatan Hinata ini berbeda dari Predict Future Attack yang dikuasai Rimuru. Yang dimiliki Hinata adalah skill yang di atas itu dengan nama Future Prediction. Bahkan telah dikonfirmasi jika skill unik Hinata saat ini yaitu Matematikawan telah berevolusi menjadi skill ultimate Fate King Fortuna. Dengan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan ini, Hinata mampu mewujudkan prediksi masa depan yang hampir sempurna. Dan melalui kekuatan ini juga, Hinata mampu menguasai teknik pedang Grand Bell yaitu tebasan sejati. Hinata mampu melihat semua serangan rumit milik Vega, bahkan saat Vega beberapa kali lebih cepat dari dirinya. Hinata dapat menghindarinya dengan melompat ke sana kemari, sedangkan Vega sendiri ngerasa kesal karena semua serangannya tidak ada yang mengenai Hinata satu kali pun. Gak peduli seberapa overpower kekuatan serangan Vega, selama tidak mengenai Hinata, gak akan membuat Hinata terluka. Sontak Hinata di situ membuat Vega semakin emosi dengan berkata, "Kau tidak memukulku Vega." Vega pun menjawab, "Tutup mulutmu bajingan." Di saat yang sama pula, serangan yang akan dilepaskan Testarossa sudah siap dilancarkan. Testarossa tersenyum melihat Hinata berhasil menuntaskan misinya. Testarossa berkata, "Aku sangat senang memiliki garda depan yang bisa diandalkan sepertimu Hinata." Dan seketika pandangan Testarossa beralih ke arah Vega. Sambil melepaskan serangannya, Testarossa berkata, "Pintu taubatmu sudah tertutup Vega, jadi aku akan mengirimmu ke neraka." Melihat serangan itu, naluri bertahan hidup Vega mengatakan, jika dia berada dalam masalah besar. "Cutu mati," ucap Vega sambil ketakutan. Tapi Testarossa tidak peduli dan tetap melancarkan serangannya. Testarossa telah menciptakan sebuah sihir dari skill ultimate Dead King Belial, yaitu Wet Flare. Serangan itu dapat menghisap dan menyerap masa hidup seseorang dengan dilahap oleh api putih, dan mereka akan dibuang ke neraka. Jadi saat mereka terkena serangan itu, secara langsung sudah nggak ada harapan hidup untuk mereka. Serangan sihir Testarossa tidak menyebabkan kerusakan pada area sekitarnya, namun kekuatan dan tingkat panasnya melebihi sihir nuklir. Dan di situ dalam sekejap, Vega sudah terbakar tak tersisa. Namun anehnya, ekspresi Testarossa tidak puas, bahkan terlihat kesal. Testarossa berkata, "Sial, sepertinya aku gagal." Mendengar hal itu, sontak Hinata bertanya, "Apa maksudmu Testarossa?" Testarossa menjawab, "Aku gagal membunuh jiwa orang bodoh itu." Testarossa beranggapan jika Vega berhasil lolos dari serangan Testarossa karena Vega menggantikan raganya dengan orang lain. Testarossa mencium dan memeriksa jika itu bukan jiwa dari Vega. Hinata sejenak berpikir mustahil untuk seseorang bisa lolos dari sihir mengerikan dari Testarossa. Tapi tiba-tiba Testarossa dan Hinata sadar jika yang dihadapi mereka adalah Vega. Vega terkenal sebagai pria yang jago dalam berakting. Bahkan Vega juga rela mengemis untuk hidupnya ataupun menghalalkan segala cara untuk kemenangannya. Jadi ada kemungkinan gini cuy, saat Testarossa akan menyerapnya, Vega juga sudah menyiapkan orang lain untuk menggantikannya. Dan Vega melakukan aktingnya seolah-olah dia nggak bisa lari kemana-mana, yang dimana membuat Testarossa beranggapan jika dirinya sudah di atas angin. Namun nyatanya rencananya gagal total. Dengan menatap ke bawah, Testarossa berkata, "Ini sangat buruk, aku sangat malu. Aku nggak akan bisa menghadapkan wajahku lagi ke Rimuru sama." Hal yang sama juga dirasakan Hinata. Hinata berkata, "Aku juga merasa kesal jika harus gagal seperti ini, karena pria itu, Rimuru, sangat senang jika melihatku gagal, dan hal itu membuatku tidak bisa berhenti memikirkan kekesalan ini." Rimuru emang sangat bahagia saat Hinata terkena masalah, dan Hinata sangat membenci hal itu. Namun Hinata juga sangat bahagia jika Rimuru bisa mengandalkannya. Jadi perasaan Hinata sekarang bercampur aduk menjadi satu. Mos yang mendengar hal itu pura-pura nggak dengar dan pura-pura nggak tahu tentang apa yang telah terjadi. Padahal kenyataannya, Mos tahu saat Vega melarikan diri, namun Mos Oga nggak mau melaporkan daripada kena omel bosnya. Kini Mos cuma berharap agar bosnya yaitu Testarossa berada dalam suasana hati yang buruk, agar Mos tidak menanggung semua beban ini. Di lain cerita, Rudra melepaskan mantel kekaisarannya dan menitipkan ke Velgrin. Rudra pun memanggil pedang andalan di masa pahlawannya. Rudra berkata, "Ayo Deva,
Pedang suci itu adalah pedang mitos tertinggi dari semua pedang. Pedang yang Rudra dapatkan dari ibunya yaitu Veldanava. Di kelas mitos, pedang tertinggi ada dua, yaitu Asura dan Deva. Kedua pedang itu diberikan Veldanava kepada Rudra dan Ki. Deva, pedang berukuran sedang bermata dua, dikasih ke Rudra. Sementara Asura adalah pedang panjang melengkung bermata satu, diberikan kepada Ki. Melihat pedang itu, Filwe menyipitkan matanya. Filwe berkata, "Itu pedang milik Veldanava sama kan?" Rudra pun menjawab, "Kau benar. Pedang ini aku dapatkan dari Veldanava." Sontak Filwe emosi. "Itu tak bisa dimaafkan. Pedang itu terlalu berharga untuk digunakan manusia sepertimu." Rudra nggak peduli dengan bacotan Filwe dan mulai melangkah menuju Filwe. Sedangkan Felgren hanya terdiam dengan cemas menyaksikan Rudra. Tapi Felgren tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Rudra untuk tidak ikut campur dalam pertarungan. Felgren lebih memilih untuk percaya pada Rudra. Sambil berjalan ke arah Filwe, Rudra berkata, "Kau masih sama pengejutnya seperti dulu. Kau lebih memilih menggunakan pionmu daripada duel langsung seperti ini, Filwe." Filwe pun menjawab, "Lah ngatur. Pemimpin harus hidup lebih lama dari orang lain. Kau juga pasti mengerti tentang hal ini, bukan Rudra?" Tanpa terasa, Rudra yang sedang berjalan sudah berada di depan Filwe. Rudra berkata, "Apapun yang kau ucapkan, aku tidak peduli. Karena kau telah menyakiti Griun. Jadi, aku tidak akan memaafkanmu, Filwe. Persiapkan dirimu." Dan pertarungan antara pria Pujen Rudra dengan pria gaib bernama Filwe akhirnya dimulai. Saat Rudra sudah dekat dengan Filwe, Rudra langsung mengayunkan pedangnya. Filwe pun menangkisnya dengan pedang miliknya juga. Pedang Filwe bernama Ark. Pedang itu juga pemberian dari Veldanava. Bentrokan antara dua pedang itu membuat tanah hancur, bahkan awan yang ada di atasnya dalam sekejap menghilang. Hinata yang melihat hal itu tidak menyangka jika Rudra sekuat itu. Ya gimana nggak kuat, Pak? Orang guru Hinata yaitu Granwell saja menghormati Rudra, Pak. Meskipun tubuh Masayuki lemes nggak pernah olahraga, hal itu nggak mempengaruhi Rudra untuk bisa bergerak secepat kilat. Setelah agak lama, bentrokan antara dua pedang itu berlangsung. Terlihat Filwe nggak bisa mengimbangi teknik berpedang Rudra. Rudra berkata, "Kau sangat lemah, Filwe." Filwe pun menjawab, "Jangan mempermainkanku, bajingan." Di situ, Rudra mentertawakan Filwe karena Filwe hanya bergantung pada skill Justice King of Michael. Padahal di depan Filwe sudah ada Suhu, yaitu Rudra yang sudah lebih ahli dalam skill itu. Rudra telah menghabiskan waktu yang tidak singkat hanya untuk menguasai Justice King of Michael. Tentu saja dengan bimbingan Veldanava. Makanya Rudra tahu semua kelemahan skill itu. Di situ, Filwe mengaktifkan skill Castle of Guard, di mana skill itu adalah pertahanan absolut dari Justice King of Michael. Filwe merasa jika dirinya masih unggul dalam segalanya dibandingkan Rudra. Filwe berkata, "Jangan berpikir kau sudah menang, Rudra," ucap Filwe dengan nada sangat sombong. Filwe sangat percaya diri dan sangat yakin jika dirinya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Rudra berkata, "Filwe, kau masih saja sombong. Kau berpikir kau bisa mengalahkanku, bukan?" Filwe menjawab, "Apa maksudmu, Rudra?" Rudra pun bertanya lagi, "Apakah kau benar-benar berpikir jika aku tidak menemukan cara untuk menyerangmu saat kau menggunakan Castle of Guard?" Mendengar hal itu, sontak Filwe makin emosi. "Kau sangat bodoh, Rudra. Tidak ada yang bisa menembus skill ini. Kau cuma menggertakku saja, Rudra." Rudra tidak peduli Filwe berkata apa. Rudra hanya tersenyum sinis sambil menyipitkan matanya. Lalu Rudra mulai mengambil kuda-kuda dengan memegang pedangnya dan mengarahkan ke arah Filwe sambil berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu, Filwe. Aku pernah memiliki skill Covenant King Uriel. Jadi menurutmu, apa fungsi dari skill ini?" Filwe pun menjawab, "Itu hanyalah skill yang Veldanava gunakan untuk menciptakan lebih banyak kekuatannya." Rudra menganggukkan kepalanya. "Itu benar, Filwe kun. Tapi jawabanmu kurang tepat. Covenant King Uriel memiliki kemampuan untuk mendengarkan semua suara rakyat. Suara itu berupa harapan, doa, dan keinginan lainnya yang berfungsi menjadi kekuatan." Mendengar kata-kata tersebut, Filwe makin bingung. "Apa maksudmu?" ucap Filwe. Rudra pun menjelaskan, jika antara Covenant King Uriel dengan Justice King Michael memiliki pasif unik yang sama, yaitu selama ada kesetiaan para bawahan kepada atasannya, maka pemilik skill juga akan memiliki kekuatan yang sangat besar, sebesar jumlah pengikutnya. Sambil mengatakan itu, Rudra menyeringai. Lalu setelah itu, Rudra mengayunkan pedang Deva yang ada di tangannya. Dari pedang itu muncul cahaya yang sangat bersinar. Rudra berkata, "Kau bisa melihatnya kan, Filwe?" Sontak wajah Filwe yang tadinya sombong berubah menjadi raut wajah ketakutan. Keringat mengucur deras di tubuh Filwe. Filwe bertanya kepada Rudra, "Berapa banyak pengikut yang kau miliki, oh Rudra?" Rudra pun menjawab jika dia memiliki 1 miliar pengikut. Pengikut Rudra bisa sebanyak itu karena dia adalah pemimpin Kekaisaran Timur. 800 juta pengikut dari Kekaisaran Timur
dan sisanya adalah orang-orang dari Ingrasia yang percaya pada Rudra. Sedangkan jumlah total pengikut Filwe hanyalah kurang dari 1 juta, lebih tepatnya kurang dari 300.000. Ada kesenjangan besar antara Filwe dan Rudra dalam hal jumlah pendukung yang mereka miliki. Filwe makin frustasi saat dia mengetahui hal ini. Filwe merasakan bahaya dari pedang itu. Namun di situ Filwe masih tidak mau mempercayai ucapan Rudra begitu saja. Filwe berkata, "Jangan mempermainkanku, bajingan. Bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan Covenant King Uriel? Padahal skill itu harusnya udah lama menghilang ketika Veldanava sudah meninggal." Bagi Filwe, melihat Rudra yang bisa menggunakan Covenant King Uriel itu adalah sesuatu yang gak logis. Rudra pun menjelaskan jika skill dari Masayuki yaitu King of Heroes bisa menciptakan kembali skill yang telah lama menghilang. Setelah mengatakan itu, senyuman di bibir Rudra makin melebar. Maka dengan kata lain, Rudra juga bisa menggunakan Justice King of Michael, dan tebasan Rudra pun mulai dilancarkan ke arah Filwe. Sedangkan Filwe dalam keadaan siaga penuh. Filwe tidak hanya menggunakan Castle of God, tapi segala bentuk penghalang atau barrier Filwe aktifkan untuk menahan serangan Rudra. Rudra berkata, "Aku telah lama menunggu momen ini, Filwe. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan dari serangan ini. Star King Dragon Flash." Sementara Filwe dengan kesal berkata, "Itu tidak akan berhasil, Rudra." Benturan antara barrier Filwe dan pedang Rudra seketika terjadi. Bahkan area material yang ada di situ juga hancur karena terkena gesekan dari serangan Rudra. Padahal di situ juga ada Felgreen yang mencoba menahan gelombang bentrokan pedang Rudra dan barrier Filwe. Tapi tetap saja Felgreen gak bisa menahan gelombang tersebut. Kekuatan serangan Rudra saat ini setara dengan kekuatan Gi Crimson. Dalam sekejap, barrier yang diciptakan Filwe hancur. Dan tentu saja, Filwe langsung terkapar di tanah. Rudra pun mengangkat tangan kanannya ke arah langit, yang dimana itu adalah pernyataan kemenangan Rudra. Filwe mencoba bangkit, tapi dia terjatuh lagi, dan kini Filwe cuma bisa sanggup berlutut, karena Filwe batuk berdarah. Darah itu terus keluar, hingga menodai jubah putih bersihnya. Filwe berkata, "Ini tidak mungkin, aku dikalahkan." "Oh shit man." Rudra pun mengatakan, "Kau terlalu sombong, Filwe. Kau itu lemah, tapi kau selalu berpikir untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Makanya, kau melupakan sesuatu yang sangat penting." Mendengar hal itu, Filwe makin emosi. "Diam kau, aku tidak butuh saran dari orang sepertimu." Filwe pun mulai mencoba bangkit kembali, sambil menahan rasa sakit yang diterimanya. Rudra berkata, "Kau masih saja keras kepala seperti dulu ya, Filwe. Entah berapa kali pun kau menyerang dunia ini, aku akan selalu menghadangmu." Kedua pria itu saling memandang satu sama lain. Lalu gak lama, Filwe pergi dari hadapan Rudra. Filwe pun memerintahkan Mai yang telah menunggunya dari kejauhan untuk mundur juga. Karena penghalang material area yang ada di ibu kota telah menghilang, kepergian Filwe tidak bisa dicegah lagi. Tapi untuk mengejar Filwe itu juga bukan keputusan yang tepat. Meskipun Filwe terluka, tapi Filwe masih memiliki banyak kekuatan dalam dirinya. Mental Filwe hancur karena kekalahannya dari Rudra. Jika Castle of God yang Filwe banggakan tidak kalah, mungkin Filwe juga gak akan mundur semudah ini. Filwe bersumpah akan membalas dendam pada Rudra. Filwe tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dilakukan Rudra kepada dirinya hari ini. Sementara Felgreen bahagia atas kemenangan Rudra. Felgreen berkata, "Kerja bagus, Rudra-san." Rudra pun menghampiri Felgreen dengan memeluknya. Wajah Rudra menempel tepat di opai Felgreen yang sangat lembut tentunya. Namun tiba-tiba wajah Rudra memerah dan matanya ikut berputar. Dan ternyata di saat itu juga kesadaran Masayuki telah kembali. Jiwa Rudra telah pergi dari tubuh Masayuki. Masayuki yang sadar melepaskan pelukannya dari tubuh Felgreen. Di lain sisi, Hinata mulai berjalan menuju Masayuki. Di sini Hinata belum tahu jika jiwa Rudra yang ada dalam diri Masayuki telah menghilang. Hinata berkata, "Senang bertemu denganmu. Namaku Hinata Sakaguchi." Saat Hinata ingin melanjutkan ucapannya, suara bisikan dari orang-orang mulai terdengar. Mereka semua sangat bahagia atas kemenangan Masayuki. Ya, walaupun saat bertarung bukan Masayuki, tapi Rudra. Namun bagi semua orang, Rudra atau Masayuki sama saja. Semua orang berlari menuju Masayuki dan mengitari Masayuki. Sedangkan Mainet dan pemimpin lainnya menahan para warga yang berusaha mendekati Masayuki. Ucapan dari para warga begini cuy, "Wow, kau keren sekali Masayuki-san." Ada juga yang begini cuy, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi itu luar biasa Masayuki-san." Intinya semua orang memberikan pujian kepada Masayuki. Semua pertarungan dilihat dan diketahui semua orang dari CCTV yang terhubung ke seluruh Ingrasia. Sontak Masayuki yang sadar bingung gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masayuki berkata, "Tidak, itu bukan aku yang melakukan semua ini." Suara dalam hati Masayuki mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Bagi Masayuki, pujian ini tidak pantas untuk dirinya, karena Rudralah yang lebih layak menerima semua ini. Felgreen pun membawakan jubah Masayuki yang berwarna hitam legam bersulap emas. Felgreen berkata,
curiga sama Dista, Masayuki-kun. Kau sangat sugoi. Masayuki pun memakai jubah itu di depan semua orang, meskipun dalam benaknya masih bingung dengan semua ini. Masayuki. Hoki banget lu anjing. Setelah Masayuki memakai jubah kaisarnya, suara dalam hati Masayuki berkata, anjing lah, gua jadi pusat perhatian publik kintil. Di situ Masayuki nggak tahu jika dia akan terseret dalam masalah. Dan di saat itu juga, kesatria ibu kota negara Inggrisia telah tiba di tempat Masayuki berada. Maynard yang melihat hal itu memegang kepalanya sambil berkata, ini sangat merepotkan. Maynard langsung bertindak mencegah para kesatria ibu kota untuk mendekati Masayuki. Maynard berkata kepada mereka, kalian tidak boleh bertemu Kaisar Masayuki. Jika ada yang ingin kalian sampaikan kepada Kaisar Masayuki, maka katakanlah sekarang apa yang kalian inginkan. Awalnya para kesatria ibu kota menolak dan memaksa untuk bertemu Masayuki, tapi Maynard tetap tidak memperbolehkan mereka bertemu langsung dengan Masayuki. Diam-diam Masayuki menguping pembicaraan antara para kesatria ibu kota dengan Maynard. Dalam pembicaraan itu, Masayuki sedikit mendengar jika kedatangan mereka ingin memberitahu tentang kematian Raja Aegil, dan mereka mencurigai Masayuki atas terbunuhnya Raja Aegil. Sontak Masayuki semakin gelisah. Masayuki nggak tahu apa-apa tentang kematian Raja Aegil, tapi dia malah dituduh bersekongkol dengan Hinata untuk membunuh Raja Aegil. Meskipun Masayuki sudah mulai terbiasa tampil di depan umum, Masayuki tetaplah Masayuki. Dia masihlah pria pengecut yang gugup seperti biasanya. Apalagi ini, Masayuki dituduh atas pembunuhan Raja Aegil. Hal ini tentu saja akan semakin sulit bagi Masayuki untuk menjelaskan di depan publik. Di situ Hinata pun menghampiri Masayuki. Hinata berkata, "Gumen Masayuki, aku secara tidak langsung menyeretmu dalam masalah ini. Kematian Raja Aegil adalah perbuatan Rainer, dan kini kau dituduh bersekongkol denganku atas pembunuhan ini." Sontak Masayuki kaget. Nani? Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagi Masayuki, ini masalah besar, sulit baginya menerima semua ini. Bahkan jika mengeluh tidak akan bisa mengubah situasi saat ini. Masayuki tidak punya pilihan lain selain menjelaskan semuanya. Di situ semua orang sudah berkumpul dan terus menyorakan nama Masayuki. Masayuki maju selangkah demi selangkah. Kemudian Masayuki memiringkan kepalanya sambil melihat ke bawah. Setelah jeda 2 detik, Masayuki menoleh ke depan lalu menatap penonton. Tindakan sederhana Masayuki itu membuat semua orang yang melihatnya makin gembira dengan karisma Masayuki. Gerakan itu bukan asal-asalan, melainkan Masayuki sudah berlatih dengan Rimuru bagaimana cara tampil elegan di depan publik. Melihat semua orang makin bersorak, suara dalam hati Masayuki berkata, "Gila, ini semua seperti prediksi Rimuru-san." Masayuki pun mulai berbicara di depan umum. "Minasan, semuanya harap tenang. Watashi ingin kalian diam sebentar karena Watashi pengen ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi." Saat Masayuki tiba-tiba mulai berbicara, semua orang yang bersorak seketika diam dan suasana seketika hening. Orang-orang yang bersemangat menyorakkan nama Masayuki langsung terdiam. Situasi mencekam ini juga berlaku untuk Masayuki. Situasi hening dan mencekam seperti ini membuatnya semakin gugup. Tapi semua sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar untuk Masayuki menghentikan pidatonya. Walaupun Masayuki gugup, semua orang tidak ada yang menyadari hal itu. Bahkan mereka merasa Masayuki sangat keren. Lalu di situ Masayuki melanjutkan pidatonya. Setiap orang yang benar dan yang salah. Bagi saya pribadi, apalagi tentang insiden terbunuhnya Raja Aegil. Jika kalian sedikit bijaksana, maka kalian akan tahu siapa pelaku dari tragedi ini. Tanpa saya menjelaskan, kalian semua pasti akan tahu jawaban yang benar. Saya meminta kalian semua percaya pada jawaban itu. Dan saya juga ingin mempercayai kalian semua. Dan itulah pidato singkat Masayuki. Di sini Masayuki tidak menjelaskan secara langsung untuk mencari pembelaan atas dirinya, atau juga menghakimi Hinata yang dituduh sebagai tersangka utama pembunuhan Raja Aegil. Walaupun begitu, berkat efek skill King of Heroes, semua orang yakin jika Masayuki dan Hinata bukanlah tersangka dalam pembunuhan Raja Aegil. Ucapan Masayuki sangat singkat, padat, dan tanpa menuduh siapa pelaku sebenarnya. Jadinya, jika pelaku sebenarnya terungkap, maka bukan ulah dari Masayuki, tapi semuanya atas kesadaran dan kebijakan masyarakat sendiri. Melihat respon positif masyarakat atas pidato Masayuki, suara dalam hati Masayuki berkata, "Anjing lah, gue keren banget anjing." Bersamaan setelah pidato Masayuki selesai, Maynard mendatangi Masayuki. Maynard membawa seorang kesatria di belakangnya. Pria itu bertubuh besar dan kekar. Semua tubuh pria itu dilengkapi pelindung berupa logam. Lihat pria yang bertubuh kekar itu, Masayuki langsung ketakutan. Di satu sisi, kesatria itu langsung memberi hormat saat berhadapan dengan Masayuki. Pria itu berkata,
Ini sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Yang Mulia Masayuki. Masayuki yang mendengar itu hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Lalu Masayuki mulai bertanya, tentang Raja Aegil. Sebelum Masayuki melanjutkan ucapannya, pria bertubuh besar itu memotong ucapan Masayuki. Pria itu berkata, saya kini sangat yakin, jika Yang Mulia Masayuki saja ada di pihak Hinata, maka semua kecurigaan tentang Hinata Tuno juga akan dihapuskan. Bahkan sebaliknya, kami, para kesatria Ingrasia, tidak akan pernah lagi mencurigai Hinata Tuno. Setelah mengatakan itu, pria besar sekaligus kesatria negara Ingrasia tertawa dengan sangat kerasnya. Hinata pun bertanya, jadi sudahkah kalian menginterogasi pelakunya? Sambil mengatakan itu, Hinata melirik Elric yang berada di situ. Sedangkan Elric sendiri sudah diamankan Mos atas perintah Testarossa sejak pertarungan dimulai. Testarossa sangat cerdik, dia tidak membiarkan tersangka pembunuhan Raja Aegil melarikan diri atau bunuh diri. Dengan situasi yang seperti ini, semua orang atau siapapun yang memiliki otak pasti sudah bisa menebak dalam pembunuhan Raja Aegil. Dalam benak masyarakat kini adalah, apakah benar Hinata pelakunya? Di situ Masayuki melihat Elric yang sedang mendongakkan kepalanya. Elric berkata, "Wahahaha, semuanya telah berakhir. Kini aku hancur." Semua orang yang menonton berdiskusi satu sama lain. Jika Pangeran Elric dan Reinerla dalang dibalik pembunuhan Raja Aegil. Bagi para warga negara Ingrasia, mereka melihat Pangeran Elric sangat miris. Hanya demi membalaskan dendam kepada Hinata, Elric rela melakukan apa saja tanpa memikirkan negaranya sendiri, bahkan ayah kandungnya. Entah mengapa semua warga negara Ingrasia mengambil kesimpulan jika Masayuki adalah orang yang benar, makanya dia membela Hinata. Dan dalam sekejap semua orang serentak mengucapkan, "Hore Masayuki sama, kemuliaan bagi Masayuki sama." Dan gak lama teriakan itu semakin kencang dengan menyebut nama Masayuki. Masayuki, Masayuki. Melihat semua respon positif dari masyarakat, Masayuki pun mengangkat satu tangannya dengan rasa sedikit canggung. Bahkan Hinata kaget saat Masayuki melakukan itu. Sedangkan Felgrin hanya tersenyum puas melihat keberanian Masayuki tampil gagah bijaksana di depan publik. Dan keesokan harinya Masayuki langsung demam. Di lain cerita, pertarungan antara Rimuru dan Michael masih terus berlanjut. Di sini Michael menyadari kenaifan dirinya karena terlalu menyepelekan Rimuru. Tapi kini bagi Michael, Rimuru menjadi ancaman yang nyata, yang bahkan bisa bergerak bebas di dunia yang ditangguhkan. Di mana tempat itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bergerak bebas. Melihat hal itu, bagi Michael tidak ada gunanya lagi untuk menghentikan waktu. Michael tidak ingin membuang energinya untuk sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Aliran waktu pun mulai berjalan lagi. Michael memutuskan untuk menghancurkan Rimuru dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Tidak ada yang ditakutkan Michael, karena dirinya telah memiliki kekuatan yang sangat nggak ngotak. Bahkan Michael juga telah mengambil Dragon Factor dari dua naga sejati, yaitu Vel'Zad dan Felgrin. Tubuh Michael juga telah diperkuat sampai ke titik maksimal. Namun tidak sebatas itu saja, Michael mampu menggunakan semua kekuatan yang telah diambilnya. Berbagai skill ultimate telah dimiliki Michael di dalam dirinya. Bahkan semua kekuatan yang telah Michael pinjamkan kepada para bawahannya seperti Aryo saja, yaitu skill ultimate Raja Shadalpon, bisa Michael gunakan seenak jidatnya. Jadi Michael di sini juga bisa menyembunyikan keberadaannya seperti yang Aryo lakukan waktu di Ingrasia, guys. Michael sangat mempercayai kemampuannya. Bahkan dia percaya bisa mengalahkan Rimuru dengan mudah. Meskipun Michael dikalahkan Chloe, itu bukan Michael sepenuhnya, melainkan hanya klon, atau jika bahasa isekai kinilnya bisa disebut keberadaan paralel, yang dimana klon itu cuma memiliki 20% kekuatan Michael. Jadi sangat berbeda jauh dengan tubuh utama Michael. Meskipun Michael sempat kehilangan 20% kekuatannya, namun kini semua kekuatannya sudah terisi penuh. Michael kini dalam keadaan sangat-sangat prima, pak. Bahkan yang kita tahu, saat Michael serius, dia bisa dengan mudah mengalahkan pasukan Obera dalam sekejap. Tapi apakah itu berlaku untuk Rimuru? Pertarungan kian memanas. Michael terus menyerang Rimuru, tapi semua serangan Michael hanyalah ampas bagi Rimuru. Michael pun tercengang melihat hal itu. Michael berkata, orang ini benar-benar seperti monster. Michael masih tidak mau menyerah. Michael melepaskan serangan dengan niat membunuh. Serangan itu bernama Sword Dragon Cardinal Acceleration. Tapi lagi-lagi serangan itu tidak mempan terhadap Rimuru. Rimuru melahap serangan itu seperti orang makan gorengan saja. Michael makin bingung dengan situasinya saat ini. Mata Michael tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Michael berada dalam keadaan yang benar-benar terpojok. Di saat yang sama pula, warna kelopak mata Rimuru berubah menjadi bersinar kemas-emasan. Kini Rimuru bukan lagi tandingan Michael. Serangan nggak mempan, bertahan juga nggak mungkin. Karena skill Castle of Guard atau penjaga kastil saja
tidak bisa Michael aktifkan. Namun Michael masih terus ingin mencobanya. Michael pun mengaktifkan perlindungan mutlak Patient King Gabriel atau Raja Kesabaran Gabriel milik Velzat, Snowflake Cell. Dalam sekejap, salju bermunculan, membekukan semua udara untuk membentuk sebuah barrier yang melindungi Michael. Ciel pun mengkonfirmasi jika Rimuru juga bisa melap barrier yang baru diciptakan Michael. Rimuru sontak kaget. Berani. Tapi Rimuru tetap mencobanya, dan hasilnya pertahanan Michael berhasil dijebol Rimuru. Michael yang melihat hal itu, jiwa toksik dalam dirinya muncul. Bajingan, apa yang kau lakukan? Namun dengan santai, Rimuru menjawab, ya simpel aja, aku memakannya Michael. Michael makin gak bisa menerima semua ini. Apa? Kau memakannya? Rimuru pun menjawab dengan mengangkat kedua tangannya. Seolah-olah Rimuru juga keheranan. Mata Michael makin tercengang. Apa maksudmu Rimuru? Ini semua tidak mungkin, ucap Michael. Saat menyadari jika Michael tidak bisa memenangkan pertarungan ini, Michael pun berpikir untuk melarikan diri saja. Tapi di saat yang sama pula, pelarian Michael sudah diblokir duluan oleh Ciel. Ciel menggunakan Imaginary Space atau yang disebut ruang imajiner. Michael kini terkurung, tidak bisa kemana-mana. Bagi Michael, tidak ada pilihan baginya lagi selain bertarung habis-habisan. Di situ Michael berkata, kau telah memancing murkaku Rimuru. Kini akan aku tunjukkan keseriusanku. Sambil mengatakan itu, Michael mengangkat tangan kanannya sambil berteriak, ayo Deva. Namun pedang itu tidak merespon teriakan Michael. Alasan Deva tidak datang ke Michael karena Deva menganggap jika Michael hanya tuan palsu. Bagi Deva cuma Rudra lah tuannya. Michael makin frustasi. Sial, ucap Michael. Namun Michael masih ingin berusaha lagi. Michael pun mengambil pedang seadanya dengan memasukkan energi suci ke dalam pedang itu. Rimuru pun juga mengeluarkan pedangnya. Rimuru bertanya, apa kau yakin menggunakan pedang itu Michael? Cobalah panggil lagi Deva. Michael makin menatap sinis Rimuru sambil berkata, pedang ini saja sudah cukup untuk membunuhmu Rimuru. Michael pun melepaskan tebasan Mid Slash. Melihat hal itu juga, Rimuru bergerak tanpa ragu-ragu. Nihility, Collapse, World of a Thousand Blooming Chains. Anjing lah, ribet banget pak nama cucu Rimuru. Ya pokoknya namanya kayak gitulah cuy. Maaf rip English cuy. Teknik berpedang Rimuru yang satu ini benar-benar di luar nalar. Teknik yang sangat mengerikan, di mana satu tebasan yang Rimuru lancarkan seketika berubah menjadi ribuan tebasan pedang secara bersamaan. Dalam sekejap, tebasan itu mengiris tubuh Michael dengan gerakan yang susah untuk dilihat mata. Michael yang tubuhnya tersayat-sayat oleh tebasan Rimuru jatuh terkapar di tanah. Michael berkata, sudah berakhir, aku telah kalah. Michael kini sudah menyerah, tubuh yang hancur, tubuh yang tidak bisa lagi bertarung. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi kecuali menyerah. Perlahan, Rimuru menghampiri Michael. Sate. Jadi gimana nih Michael? Apa kau punya kata-kata terakhir? Kini Michael percaya jika Rimuru benar-benar monster. Michael berkata, kau, siapa kau sebenarnya? Rimuru pun menjawab, hah? Apa maksudmu? Aku hanya Slam. Mendengar hal itu, Michael sedikit tertawa. Entah mengapa, meskipun Michael kalah, Michael merasakan kebahagiaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lebih tepatnya saat bertarung dengan Rimuru. Michael berkata, haha, Slam, kau adalah keberadaan anomali yang sulit dipahami Rimuru. Tapi, aku kini sudah puas. Aku mengaku kalah. Dari tubuh Michael yang mengelupas, keluar partikel-partikel cahaya. Sebelum Michael menghilang dari dunia ini, Rimuru mengatakan sebuah rahasianya tentang Ciel. Rimuru berkata, aku ingin memberitahumu sesuatu, Manas Michael. Aku dari tadi tidak bertarung sendirian, melainkan aku juga memiliki mana sepertimu di dalam diriku. Akan kukirimkan kau untuk bertemu dengan Ciel, dan bertanyalah kepadanya sepuasmu. Michael yang mendengar itu hanya terdiam membisu, seolah-olah dia sedang melihat tuannya sendiri, yaitu Vildanava. Michael berkata, jadi begitu. Di satu sisi, setelah Rimuru mengatakan itu, Rimuru mengangkat tangannya dan melahap Michael dengan Void God Azaton. Untuk pertama kalinya di dunia ini, skill pamungkas dan paling terkuat memamerkan taringnya. Sebelum menghilang, Michael tersenyum bahagia sambil berkata, sepertinya keinginanku telah terkabul. Komen Filwe, untuk kali ini, maafkan aku harus pergi duluan. Setelah melahap Michael, Rimuru seketika merasa kenyang. Selama di dunia isekai kintil, baru pertama kalinya perasaan kenyang itu dirasakan Rimuru. Di situ, Ciel mengkonfirmasi jika skill seri malaikat telah didapatkan. Bahkan Dragon Vector, Velzat dan Velgreen juga telah dimiliki oleh Rimuru. Ciel sangat puas karena kini tuannya makin GG gaming. Dengan begitu, pertempuran Rimuru dan Michael telah berakhir. Setelah itu, Rimuru pun menghampiri Diablo dan yang lainnya. Di situ, Diablo sangat menyesali kegagalan melawan Michael. Diablo berkata, komen Rimuru sama, ini semua kesalahanku. Rimuru pun menjawab, tidak Diablo, ini di luar perkiraan kita jika Michael bisa menghentikan waktu. Jadi ini bukan salahmu. Namun Diablo tetap mengelak jika ini semua emang salahnya.
Rimuru makin bingung untuk menenangkan Diablo dari rasa bersalahnya. Diablo berkata, "Saya terlalu naif karena terlalu meremehkan time stop itu." Diablo bersumpah tidak akan membuat kesalahan seperti itu lain kali. Diablo mengalami depresi yang luar biasa. Rimuru tidak mempermasalahkan Diablo dan Zoe atas kesalahannya yang tidak dapat mengatasi time stop itu. Karena kita tahu, hanya sebagian orang saja yang bisa mengatasi time stop itu. Jadi Rimuru mewajarkan kesalahan mereka. Namun Diablo dan Zoe mindsetnya berbeda dengan orang lain. Diablo dan Zoe berpikir, jika ini semua emang murni kebodohan mereka. Di situ Ultima bertanya kepada Diablo, "Diablo, beritahu aku cara menghadapi time stop itu juga." Zoe juga bertanya, "Aku berhasil memahaminya. Namun aku masih kesulitan menangkal time stop itu. Jadi, jika kau tahu bagaimana cara mengatasi time stop itu, beritahu aku, Diablo." Diablo pun menjawab, "Tentu saja, Ultima, Suitono." Mereka bertiga sangat antusias untuk mendiskusikan tindakan pencegahan time stop itu. Rimuru yang melihat hal itu hanya tersenyum sambil memperhatikan mereka dan tidak ingin ikut campur. Bagi Rimuru, tindakan Diablo dan yang lainnya tidak sia-sia karena mereka dapat memikirkan solusi untuk masalah apapun jika diberi waktu yang cukup. Di situ, keadaan Leon belum sadar. Rimuru pun memberikan perintah kepada Diablo untuk membawa Leon ke Tempest. Sementara Ultima disuruh Rimuru untuk pergi membantu Sion. Karena sekarang Dracul sedang dalam perjalanan, Rimuru memprediksikan jika Ruberion akan menjadi medan pertempuran berikutnya. Diablo pun pamit ke Rimuru. "Kalau begitu, Rimuru sama, aku pergi." Sedangkan Zonda dan Veron juga mendampingi Ultima dan pergi menuju Ruberion. Kini yang ada di situ hanya tersisa Zoe dan Rimuru. Rimuru masih berpikir jika Dracul bukan orang yang akan berkhianat begitu saja. Untuk memecahkan masalah ini, Rimuru mengutus Zoe untuk mencari tahu dan menyelidiki lebih dalam tentang Damargania. Setelah memberikan instruksi, Rimuru pun balik menuju Ingracia. Sesampai di Ingracia, Felgrin berkata kepada Rimuru jika kedatangan Rimuru terlambat. Felgrin dengan bangga mengatakan Masayuki telah mengalahkan pemimpin musuh yaitu Vilwe. Sementara Masayuki yang mendengar pujian Rimuru hanya bisa heran dengan menggarukkan kepalanya. Di satu sisi, jiwa para bawaan opera yang telah dikalahkan Michael, atau bisa disebut dalam dunia pergoiban, itu bisa disebut jiwa-jiwa gentayangan cuy. Jiwa-jiwa gentayangan para bawaan opera itu dimakan Ivarat saat Michael meninggalkan pertempuran waktu itu. Namun setelah mengkonsumsi jiwa para bawaan opera, jiwa Ivarat bergejolak. Ivarat adalah makhluk tanpa kecerdasan yang selalu melakukan tindakan menghancurkan apapun. Kini Ivarat dipenuhi dengan emosi dalam dirinya. Dendam dari mereka yang dilenyapkan Michael telah memprovokasi Ivarat. Hasil dari mengambil lebih dari 10.000 jiwa bawaan opera membuat Ivarat memasuki masa evolusi. Dewa jahat akan terlahir kembali sebagai inkarnasi dari kedengkian, lebih licik, lebih jahat, dan lebih niat dengan tujuan menghancurkan dunia. Tapi sebelum evolusi menjadi dewa jahat atau mode tidur, Halloween Carnival, di situ Ivarat telah melihat Michael telah pergi, dan butuhnya Michael, pintu dunia lain dibiarkan terbuka begitu saja. Ivarat hanya tertawa. Dia tidak sabar peristiwa menyenangkan apa yang menunggunya di sana. Bagi Ivarat, apakah ada musuh yang layak menerima kebencian ini? Ivarat terus bertanya-tanya. Hatinya hampir meledak karena terlalu semangatnya dengan emosi yang baru berupa kebencian yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Kini Ivarat, perwujudan dewa jahat, sedang terlelap dalam evolusinya. Namun kehancuran dan kejahatan sebenarnya akan dimulai setelah ini, setelah Ivarat terbangun. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.